Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 8, jenjang SMP, MTS, SLB, atau paket B, dimanapun kalian berada. Sekarang ini kita ada di era globalisasi, sehingga penyebaran arus informasi atau berita itu terjadi dengan sangat cepat, menyeluruh, dan tanpa batas. Ada kejadian di suatu negara, maka detik itu pula kejadian itu menyebar ke seluruh dunia. Nah, sekarang kalian dituntut untuk bisa menangkap berita-berita yang kalian terima itu. Berita itu adalah kalimat yang mengandung sebuah informasi, paragraf yang mengandung informasi. Jadi bukan hanya berita yang ada di televisi yang disiarkan secara resmi di jam-jam tertentu. Misalkan di seputar Indonesia, di Liputan 6, bukan itu, bukan hanya itu. Tapi seluruh informasi yang kalian terima, baik itu di Facebook, di WA, di Line, di Instagram, dan lain sebagainya. Semua kalimat atau paragraf yang mengandung informasi itu disebut dengan berita. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian mampu untuk menangkap isi berita dengan benar. Kemudian kalian juga mampu menyampaikan kembali berita tersebut dengan benar. Bagaimana kalau berita yang kalian tangkap itu salah? Wow, penangkapan berita yang salah itu akan berakibat fatal. Contoh, kalian menerima berita setengah-setengah. Tadi ada kecelakaan loh. Di mana? Itu di tikungan sebelum sekolahan. Korbannya siapa? Waduh, nggak tahu saya. Wah, itu tidak sempurna beritanya. Akibatnya bisa fatal. Kita tidak tahu tindakan apa yang akan kita lanjutkan, tindakan apa yang akan kita beri, atau malah bisa jadi berita itu menjadi sebuah berita hoax, berita yang tidak benar. Bisa jadi juga nanti melaju ke ranah hukum. Mungkin bisa ada tuduhan pencemaran nama baik, ada tuduhan menyampaikan sesuatu yang tidak benar, dan sebagainya, dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, bagaimanakah caranya supaya kita bisa menangkap sebuah berita itu dengan benar? Untuk menangkap berita dengan benar, maka kita harus mengetahui unsur-unsur beritanya terlebih dahulu. Berikut sudah saya buatkan contoh, bacalah berita di bawah ini. 10 hari menjelang Lebaran 14/05/2020, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok pada tanggal 20 sampai 25 Mei 2020. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, seperti truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, dari teks di atas kita bisa menemukan unsur-unsur berita berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi?
Unsur berita berdasarkan pertanyaan yang pertama tadi, unsurnya adalah apa. Bahasa Inggrisnya what. Kemudian kita ambil inisial di bahasa Indonesianya A. Ini nanti kita buat jembatan keledai. Kemudian yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Di mana? Where? Kita ambil inisial D. Di mana? Ini adalah tempat kejadian perkara. Tempatnya di mana? Kalau di berita di atas itu ya berarti di Pelabuhan Merak. Sini ada menjelang Lebaran penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Tempatnya adalah di Pelabuhan Merak. Kemudian yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Unsur berita yang kita temukan adalah kapan. Bahasa Inggrisnya when. Kita ambil inisialnya H. Kapan? Kapan adalah tepatnya waktu kejadian perkara. Bisa kemarin, bisa menggunakan tanggal, bisa menggunakan hari. Nah, kalau pada berita ini 10 hari menjelang Lebaran 14.05.2020. Berarti 10 hari menjelang Lebarannya tepatnya di sini tanggal 14 bulan Mei tahun 2020. Kemudian yang keempat, siapa yang mengalami peristiwa itu? Unsur yang keempat yang kita temukan adalah siapa. Bahasa Inggrisnya who. Who. Kita ambil inisial C. Siapa adalah tokoh yang ada dalam berita. Bukan siapa yang menyampaikan berita. Kalau siapanya yang menyampaikan berita, itu jawabannya hanya satu. Mungkin hanya Senandung Natsita. Mungkin hanya Najwa Shihab. Ya. Nah, di sini pada berita ini, siapa yang ada di berita yang pertama, maka jawabannya adalah supir truk. Beberapa supir truk mengaku, nah ini siapanya adalah supir truk. Orang yang diberitakan, orang yang mengalami peristiwa. Dan yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Unsur berita kelima adalah mengapa. Bahasa Inggrisnya why. Kita ambil inisialnya M. Mengapa? Ini adalah penyebab peristiwa itu terjadi. Kalau di berita ini, kenapa sampai terjadi penumpukan truk di Pelabuhan Penyeberangan Merak? Maka jawabannya adalah berkaitan dengan larangan melintas bagi truk non 9 bahan pokok pada tanggal 20 sampai 25 Mei. Sehingga supir-supir truk non 9 bahan pokok itu kejar tayang, deadline, kejar target. Sebelum tanggal 20, truk sudah harus kembali, sudah harus pulang. Kenapa? Karena sudah tidak boleh melintas di penyeberangan Merak. Sehingga mungkin tanggal 14 berangkat, ya, tanggal 16 sampai di lokasi, mungkin di Medan, mungkin di Jambi, mungkin juga di Aceh. Kemudian kembali bisa melewati jembatan penyeberangan Pelabuhan Merak lagi, itu sebelum tanggal 20. Karena tanggal 20 itu sudah dilarang. Jadi mengapa adalah penyebab terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir, bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Yang keenam unsurnya adalah bagaimana. Bahasa Inggrisnya how. Kita ambil inisialnya B. Bagaimana. Nah, bagaimana ini adalah lanjutan dari mengapa. Tadi mengapanya adalah adanya larangan melintas. Bagaimananya? Ya akhirnya truk-truk itu menumpuk di Pelabuhan Merak. Terjadilah antrian sampai 100 meter itu. Anak-anakku sekalian, keenam pertanyaan itu
apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. What, where, when, who, why, dan how. Itu terkerangka pada rumus 5W plus 1H. Ini dalam bahasa Inggris. 5W. Ya, ini W-nya 1, 2, 3, 4, 5. What, where, when, who, dan why. Kemudian 1H. 1H-nya adalah ini, how. Ini dalam bahasa Inggris. Untuk mempermudahkan kalian yang dari Indonesia, kita buat jembatan keledai. Ini menjadi adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau sebuah berita sudah mengandung ke-6 unsur berita ini, maka berita itu dinyatakan sudah benar. Begitupun, kalau kalian sudah bisa menangkap isi berita dengan memenuhi ke-6 pertanyaan ini, itu berarti kalian juga sudah bisa menangkap berita dengan benar. Jangan sampai ketika kalian nanti ditanya, jawabannya tidak tahu. Dalam bahasa Jawa, embuh, itu jangan sampai. Kalian kaum-kaum terpelajar, masa menjawab berita saja, informasi yang kalian berikan jawabannya embuh alias tidak tahu. Ya sangat-sangat tidak sesuai. Jadi intinya, kalau kalian menemukan sebuah berita, entah itu membaca, entah itu mendengar, maka kalian harus bisa menyimpulkan ke-6 unsur berita ini yang tergabung dalam 5W1H atau adik Simba. Anak-anakku sekalian, untuk mengetahui sampai di mana batas pemahaman kalian terhadap menentukan unsur-unsur berita tadi, ada tugas sederhana saja, ya. Coba kalian tonton berita yang ada di televisi. Bisa dari RCTI, SCTV, Antv, GTV, MNCTV, dan sebagainya. Silahkan kalian tonton. Kemudian tulislah unsur-unsur beritanya. Berita pertama, misalkan masalah COVID yang terus bertambah. Nah, yang terus bertambah di mana? Di provinsi mana mungkin, atau di kabupaten mana? Nah, yang menyampaikan itu siapa? Kemudian bagaimana penyebab-penyebab dia sampai tertular, apalagi sampai menambah di sebuah kabupaten atau provinsi itu, mengapa? Kemudian bagaimana kondisi mereka sekarang? Bagaimana kondisi di kabupaten itu sekarang, dan sebagainya. Tulis 10 berita yang ada di televisi. Oke, sekian untuk sub pokok bahasan menentukan unsur-unsur berita. Kalau ada pertanyaan, boleh ke email saya, masrurohozen@gmail.com. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi, peserta didik kelas 8 dimanapun kalian berada. Sekarang kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu meringkas berita. Meringkas berita itu artinya menyampaikan berita anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 8 SMP, MTS, SLB atau paket C dimanapun kalian berada. Sekarang kita ke sub pokok berikutnya, yaitu meringkas dan menyimpulkan berita. Dalam menyimpulkan berita yang ditonton dari televisi atau didengarkan dari radio atau dibaca dari koran, dari Facebook, dari WA, dan sebagainya, itu kamu harus menentukan unsur-unsur beritanya terlebih dahulu. Nah, nanti unsur-unsur teks berita tersebut
kita jadikan sebagai bahan untuk menyimpulkan isi berita itu. Ingat, tidak semua informasi menjadi simpulan berita. Kalian harus dapat menyeleksi informasi yang penting untuk bahan simpulan. Informasi-informasi penting tersebutlah yang disebut dengan pokok-pokok berita. Contoh, ketika kamu menonton berita, itu si penyampai berita, si pembawa berita, ngomongnya panjang lebar sekali. Nah, dari apa yang disampaikan oleh si pembawa berita, kalian harus menemukan unsur-unsur beritanya terlebih dahulu. Masih ingat kan unsur-unsur berita itu apa saja? Iya, 5W 1H atau adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nanti hasil temuan dari apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana, itu yang kita masukkan dalam ringkasan atau simpulan berita. Paham ya anak-anak? Oke, kita kembali ke berita tentang Pelabuhan Merak pada sub pokok bahasan yang pertama. 10 hari menjelang Lebaran dan sebagainya. Nah, di situ kita cari yang pertama apa. Apanya apa? Apanya adalah antrian truk. Kapan? Kapannya adalah Kamis 14 Mei 2020. Di mana? Di mananya adalah Pelabuhan Merak. Siapa? Sopir truk. Mengapa? Karena akan adanya larangan melintas bagi truk yang bersumbu lebih dari 2 pada tanggal 20 sampai tanggal 25. Dari informasi yang kalian catat tadi 5W1H, maka bisa kalian susun menjadi seperti ini. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Kamis 14 Mei 2020. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 20 sampai tanggal 25 Mei. Intinya, dalam meringkas atau menyimpulkan, itu kita tidak usah meniru 100% kalimat yang kita dengar atau kalimat yang kita baca. Tadi pada berita tentang Pelabuhan Merak ini ada 3 paragraf. Nah, 3 paragraf itu tidak usah kita tulis ulang. Cukup kalian cari 5W1H-nya atau adik Simba. Adik Simbanya kalian temukan, kemudian kalian tulis, maka jadilah ringkasan. Cara meringkas teks berita. Ada 3 cara. Yang pertama, mendengarkan atau menyimak berita secara menyeluruh. Mendengarkan atau menyimak atau membaca berita secara menyeluruh. Jangan diloncat-loncat. Dari awal sampai akhir, kalian baca semua. Kemudian yang kedua, mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita sesuai dengan kriterianya, kerangkanya, yaitu 5W1H atau adik Simba kurang K ini. Kemudian yang ketiga, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Ingat, dalam menyampaikan kembali itu bukan mengulang dari awal sampai akhir kita dengarkan, tidak. Yang penting kita sudah benar-benar memenuhi kriteria 5W1H. Itu berarti kita sudah menyampaikan kembali secara lengkap. Anak-anak,
sebenarnya meringkas dan menyimpulkan ini hampir tiap hari kita lakukan. Contoh, kita punya sebuah tontonan yang memang disukai oleh semua kalangan atau teman-temanmu lah. Misalkan bedah rumah. Kamu semalam kamu lupa tidak nonton atau terhalang. Terus nanya ke temennya, semalam acara bedah rumah gimana? Nah, yang ditanya ketika menjawab itu kan tidak mungkin menceritakan dari awal tayang. Tulisan-tulisan itu siapa saja yang terlibat, kan enggak. Langsung kita sampaikan, oh semalam itu bedah rumah pada orang yang kerjanya apa, penghasilannya satu hari hanya 30.000, sehingga anaknya untuk nebus ijazah itu enggak bisa. Nah, itu kan ringkas itu. Meringkas. Jadi tidak diceritakan 100%. Inti-intinya saja itu dalam meringkas. Paham ya? Saya kira gampang lah ya. Untuk meringkas, kalian temukan unsur-unsur beritanya saja. Setelah itu, sampaikan sesuai dengan unsur berita yang kalian temukan. Oke, anak-anak. Berikutnya sudah saya siapkan kegiatan siswa. Sururi edarkan perpustakaan keliling menggunakan kuda. Ridwan Sururi seolah tak pernah lelah mengedarkan buku yang dikoleksinya. Tak kurang dari 100 judul buku miliknya dengan beragam judul ditawarkan pada masyarakat di sekitar Kabupaten Banyumas untuk dibaca secara cuma-cuma. Agar warga bersimpatik, Sururi mengedarkan buku dengan cara unik. Ia menawarkan buku kepada masyarakat, khususnya anak sekolah, dengan bantuan seekor kuda. Ia menyebut kegiatan itu sebagai kuda pustaka. Kuda miliknya dibebani 2 buah keranjang di kanan kiri yang terisi puluhan buku. Kuda itu berjalan dituntun sang empunya, sembari menawarkan secara santun pada warga. Sesekali, untuk menghemat tenaga, ia menggunakan 2 ekor kuda, 1 kuda dikendarainya. 29 Mei 2016. Ringkaslah dan simpulkanlah isi berita di atas. Ingat, temukan dulu unsur-unsur beritanya. Apanya, ini tentang apa temanya. Kemudian di mana, kemudian kapan, kemudian siapa, kemudian mengapa dan bagaimana. Setelah itu, kalian tulis kembali berdasarkan 5W1H yang kalian temukan itu. Jangan menulis ulang paragraf ini. Sekian dari saya tentang meringkas dan menyimpulkan isi teks berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, peserta didik kelas 8 SMP, MTS, SLB, atau paket B dimanapun kalian berada. Setelah kita mempelajari unsur-unsur berita dan meringkas serta menyampaikan berita, sekarang kita akan mempelajari struktur berita. Anak-anakku sekalian, pada sebuah berita yang kita dengar atau kita baca, itu ada 2 jenis informasi, yaitu informasi-informasi penting dan informasi yang tidak penting. Informasi penting itu informasi yang meliputi 5W1H atau adik simba. Kemudian informasi yang tidak penting itu adalah informasi-informasi pelengkap. Dalam sistematika penulisan berita, unsur-unsur berita itu harus diletakkan pada bagian pertama atau alinea pertama. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa membaca berita secara tuntas. Kadang karena malas, kadang karena memang tidak punya waktu. Sehingga mereka membaca berita itu sekilas-sekilas. Apalagi kalau beritanya di koran.
Kita tahu koran ya, lebar sekali kertasnya, beritanya juga luar biasa banyaknya itu. Kita nggak mungkin itu bisa membaca koran 100% dibaca. Biasanya kita pilih-pilih, baca judul pertama, kemudian baca satu alinea, tidak menarik. Baca berikutnya, tidak menarik. Baca berikutnya, wah ini menarik, baru dibaca. Agar si pembaca berita itu tetap memahami inti berita atau struktur beritanya, maka biasanya informasi yang penting dari sebuah berita itu akan diletakkan pada alinea pertama. Alinea pertama yang mengandung unsur-unsur berita atau 5W1H atau adik simba itu disebut dengan kepala berita. Ingat-ingat ya, kepala berita. Jadi pada kepala berita itu sudah mengandung unsur-unsur 5W1H. Itu sudah penuh. Harapannya dengan membaca itu, yang membaca itu sudah memahami betul apa inti dari berita tersebut. Kemudian pada alinea berikutnya itu biasanya berisi penjelasan dari 5W1H itu. Bagian penjelasan ini pada alinea kedua itu disebut dengan tubuh berita. Kemudian biasanya kalau si pembuat beritanya masih kiengan, masih rajin, itu akan dilanjutkan dengan simpulan dari berita. Mirip dengan kepala berita. Cuma ditambahi sedikit dari tubuh berita, kadang juga ditambah sedikit dengan pendapatnya. Sehingga bagian ketiga ini tidak begitu penting banget. Bagian ketiga ini disebut dengan ekor berita. Jadi struktur berita itu ada 3. Yang pertama kepala berita, ya ini kepala berita. Ini berisi informasi-informasi penting terdiri atas unsur-unsur berita. Kemudian yang kedua tubuh berita. Ini biasanya isinya adalah penjelasan tentang kepala berita. Kemudian yang ketiga ekor berita, biasanya berisi simpulan. Contoh, ada informasi tentang sepak bola. Brasil akhirnya untuk pertama kalinya meraih medali emas cabang sepak bola. Prestasi tersebut ditorehkan Seleção, julukan tim nasional Brasil di Olimpik Rio 2016 pada Sabtu 20 Agustus 2016 atau Minggu dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini satu alinea pertama isinya penting-penting semua. 5W1H-nya masuk ini. Apa? Kemenangan Brasil yang pertama kalinya. Siapa pemain Brasil? Terutama Seleção itu, julukan tim nasional Brasilnya. Kapan? Tanggal 20 bulan Agustus 2016, hari Sabtu atau Minggu dini hari. Oke, anak-anak paham ya? Alinea pertama itu mengandung unsur-unsur 5W1H sehingga disebut dengan kepala berita. Informasi pada alinea pertama ini sangat penting karena berisi inti dari berita yang kalian baca atau kalian dengar. Kemudian tubuh berita itu menjelaskan tentang kepala berita. Tadi berita tentang kemenangan Brasil ya. Kita lanjut pada alinea keduanya. Brasil meraih medali emas setelah mengalahkan Jerman yang juga belum pernah meraih medali emas Olimpik untuk cabang sepak bola putra melalui adu penalti. Nah, tadi kan pada alinea pertama dijelaskan bahwa Brasil akhirnya untuk pertama kalinya meraih medali emas cabang sepak bola. Bagaimana caranya? Caranya ternyata dengan mengalahkan tim dari Jerman. Ya. Mengalahkan tim Jerman melalui adu penalti. Setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit,
Neymar dan kawan-kawan menang 5-4 pada adu tos-tosan. Ini masih penjelasan tentang kemenangan yang diraih oleh Jerman. Menjelaskan tentang alinea pertama. Makanya untuk alinea berikutnya atau alinea kedua itu disebut dengan tubuh berita. Kemudian berikutnya ekor berita. Ekor berita ini berisi simpulan. Contoh di sini. Brasil pun berhak meraih medali emas untuk pertama kali. Pada 3 kesempatan sebelumnya, termasuk pada 2012, saat sudah diperkuat Neymar, Seleção selalu kalah di final dan harus puas dengan raihan medali perak. Adapun bagi Jerman, kegagalan ini kegagalan ini membuat mereka gagal menyandingkan gelar juara dunia dengan Olimpik. Sven Bender dan kawan-kawan juga gagal mengikuti jejak tim sepak bola putri yang sehari sebelumnya meraih medali emas. Itu struktur berita. Terbagi menjadi 3, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, berikutnya kita akan membahas tentang kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Di dalam penulisan teks berita, kata-kata atau kalimat-kalimatnya itu memiliki ciri tersendiri, memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Di antaranya, yang pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman dalam menangkap berita oleh semua pihak. Karena kalau kita menggunakan bahasa daerah, meskipun nanti sekedar variasi, local color, dan sebagainya, ini tidak akan efektif. Karena bisa saja bahasa daerah itu tidak dipahami oleh pembacanya atau oleh pendengarnya. Sehingga untuk mempermudah pemahaman, maka dipandang perlu penggunaan bahasanya menggunakan bahasa baku atau bahasa standar. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan tuturan orang pertama. Ini berarti kalimat langsung ini dari narasumber. Ini boleh kita nulis berita langsung dari narasumbernya boleh. Misalkan begini, ada peristiwa dulu itu meletusnya Gunung Slamet ya. Saya dari daerah sini. Meletusnya Gunung Slamet misalkan. Masyarakat, wisatawan dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Nanti dalam penulisannya, kalimat langsung ini ditandai dengan tanda petik. Tanda petik, masyarakat, wartawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, tanda petik paparnya. Nah, paparnya siapa? Ya narasumber. Kemudian yang kedua, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini adalah kalimat yang ditiru kembali. Berarti tadi kan sudah ada yang mengatakan bahwa masyarakat, wisatawan, pendaki itu tidak boleh beraktivitas 2 km dari kawah Gunung Slamet. Nah, maka kalimat tidak langsungnya menjadi seperti ini. Menurut BMKG, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Petik, tanpa tanda petik. Bedanya tadi, kalimat langsung itu adalah kalimat yang dari narasumber. Kalimat yang berasal dari tuturan orang pertama. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang ditirukan oleh pihak berikutnya atau tuturan orang kedua. Kemudian yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Kata bahwa. Ini berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Kemudian yang keempat, penggunaan kata kerja mental
atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil pemikiran. Misalkan kata memahami. Memahami itu kata kerja, tapi bentuk fisiknya nggak ada. Itu hanya diangen-angen, maka disebut dengan kata kerja mental. Saya memahami kalau para wisatawan, masyarakat, dan pendaki tidak boleh mendekati kawah Gunung Slamet karena memang sangat berbahaya. Nah, kata memahami itu kata kerja mental. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya perlengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Ini harus ada keterangan waktu dan keterangan tempat. Waktunya kapan? Tempatnya di mana? Itu harus ada. Awang-awang saja tempat itu ya. Kemudian yang keenam, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, atau akhirnya. Ini berarti kalau kita sedang menceritakan tentang kronologi suatu kejadian. Ini jelas dipakai sekali. Kamu melihat sebuah kecelakaan. Awalnya seperti apa kecelakaannya? Kemudian tindakannya apa? Setelahnya bagaimana? Akhirnya bagaimana? Itu penggunaan konjungsi temporal penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Baiklah anak-anak, untuk memahami tentang struktur dan kaidah kebahasaan, ya, di sini sudah ada sebuah teks berita. Silakan kalian tentukan struktur dan kaidah kebahasaannya yang ada di sini saja. Mana kepala berita, mana badan berita, dan mana ekor berita. Setelah itu, kaidah kebahasaannya yang digunakan di sini apa? Kata kerja tempat, kata keterangan tempat ada apa tidak? Kata keterangan waktu ada apa tidak? Dan seterusnya, dan seterusnya. Baiklah anak-anak, sekian dari saya penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, berikutnya kita akan mempelajari tentang menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Anak-anak, kita sebenarnya sudah sering melakukan ini. Bahkan tiap hari kita menyampaikan informasi. Nah, kadang-kadang bahkan kita ditanya tentang sebuah berita yang kita tahu. Kadang-kadang loh ya. Sehingga diharapkan setelah mempelajari teks berita ini, kalian mampu menjelaskan pentingnya berita serta mampu menyajikan informasi yang ada di dalamnya baik secara tulis maupun secara lisan dengan memperhatikan ketetapan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kita sering sekali ditanya tentang apa yang sudah kita lakukan. Misalkan di sekolah tadi kalian berkelahi dengan teman. Kalian sebenarnya sudah diam, tapi ternyata ibu kalian mendengar dari orang lain, dari teman-teman kamu mungkin. Dan ibu nanya, "Nang, apa benar kamu berkelahi sama teman kamu?" Nah, di sini kalian dituntut untuk bisa menyampaikan kembali berita yang kamu tahu itu. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah dalam menyampaikan kembali berita yang sudah kita dengar atau kita baca.
Yang pertama, menentukan sumber berita. Sumber beritanya ya usahakan peristiwanya yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Setelah kamu menemukan sumber berita, yang kedua mendatangi sumber berita. Bisa dengan mengamati langsung atau mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Kemudian yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola Adik-Simba atau 5W1H. Dan yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian penting ke yang kurang penting. Jadi begini, misalkan kamu mendengar sebuah berita, sebuah informasi, kayaknya menarik ini, sedang terjadi kecelakaan di tikungan sebelum sekolahan. Kamu ke sana, ke lokasi. Kemudian yang kedua, setelah kamu sampai di sana, kamu mendatangi sumber beritanya, itu bisa mengamati langsung kalau kejadiannya masih ada di situ, pelaku-pelakunya masih ada di situ. Kamu amati secara langsung yang kecelakaan itu apa dengan apa, kemudian tokohnya, siapanya, itu siapa-siapa. Kemudian kalau di situ ada saksi, kamu bisa nanya-nanya ke saksi. Atau kalau si pelakunya masih ada, tanya langsung ke pelaku lebih baik. Awalnya kenapa kok sampai kecelakaan? Wah, tadi kan di depan saya itu ada semut mau nyebrang. Saya takut semutnya tertabrak ya, saya banting setir ke kanan. Ternyata dari arah berlawanan ada teman saya melaju itu. Ya, tabrakan tidak bisa dihindari misalkan. Kemudian yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola Adik-Simba. Dari jawaban sumber berita yang kamu wawancarai tadi, dicatat supaya tidak terjadi kesalahan. Karena kalau hanya mengandalkan ingatan, itu kalau wawancara sangat susah. Kenapa? Karena orang itu kalau ngomong enak, ngomongnya bisa panjang lebar sekali. Mau cerita 1 senti saja ceritanya bisa 1 meter itu. Ya, jadi sebaiknya dicatat fakta-faktanya. Kerangkanya adalah Adik-Simba. Apa? Kecelakaan. Di mana? Di tikungan sebelum sekolahan. Kapan? Pagi. Siapa? Anak-anak mau berangkat sekolah. Mengapa? Menghindari semut yang akan menyeberang. Kemudian banting setir ke kanan. Bagaimana? Dari arah berlawanan ternyata ada motor lagi sehingga tabrakan tidak bisa dihindari seperti itu. Adik-Simbanya jangan lupa ya. Sehingga nanti kalian benar-benar memiliki pokok-pokok atau unsur-unsur berita. Kemudian yang terakhir, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh. Dari catatan yang kamu catat tadi, dari narasumber atau mungkin dari saksi, coba kamu uraikan, kamu kembangkan sehingga menjadi berita yang utuh dan mudah dipahami. Setelah kalian mencari berita, berikutnya adalah penyuntingan berita. Perlukah berita itu disunting? Perlu. Disunting bukan dilamar ya. Tapi usaha untuk memperbaiki sebuah berita untuk menghindari kesalahan. Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan dari beberapa berita yang kamu buat, itu bisa kamu sunting dulu sebelum kamu serahkan ke halayak ramai. Dalam menyunting itu ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, kebenaran berita. Kebenaran isi berita
ini ditunjang dengan keakuratan fakta-faktanya. Benar apa tidak begitu. Berita itu benar-benar terjadi apa tidak, sehingga nanti kita tidak dicap sebagai bigos atau biang gosip, atau malah lebih parahnya lagi kita akan dituduh menjadi penyebar hoax. Kemudian yang kedua, kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam adik simba. Setelah berita kamu susun, kamu baca lagi. Adik simbanya sudah ada semua apa belum? Kalau ada yang belum, ini nanti masih akan memunculkan pertanyaan. Nah, untuk menghindari pertanyaan dari para pembaca atau pendengar, kamu lihat dulu adik simbanya sudah komplit apa belum. Kemudian yang ketiga, struktur penyusunan berita dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang tidak penting atau kurang penting. Ini dikandung maksud untuk menunjang pemahaman para pembaca atau para pendengar. Seperti di awal saya bilang, tidak semua orang mampu membaca berita 100%. Mungkin karena waktu, mungkin juga karena malas, karena merasa tidak menarik dan sebagainya. Jadi yang penting itu diutamakan dulu menjadi kepala berita. Setelah itu penjelasannya tubuh berita, setelah itu diikuti lagi dengan ekor beritanya. Kemudian yang keempat, ya, ini penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Yang keempat, ini kalian harus memahami benar-benar tentang PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini untuk menghindari kesalahan dalam penulisan, baik itu keefektifan kalimat atau diksi, kemudian kebakuan kata, kemudian ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Penempatan tanda baca yang salah maka akan menimbulkan makna yang berbeda. Contoh, iklan KB itu, 2 anak lebih baik. Kalimatnya adalah 2 anak lebih baik. Kalau kamu ngasih komah 2 anak lebih baik, itu artinya ya 2 anak sudah lebih baik. Tapi kalau komanya kamu geser menjadi 2 anak lebih baik, itu artinya anaknya lebih dari 2. Ingat ya, penempatan tanda baca itu sangat penting karena ikut menentukan maksud dari sebuah kalimat. Apabila berita itu disertai gambar atau ilustrasi, perlu diperhatikan pula kesesuaian gambar dengan isi berita, di samping keartistikannya. Biasanya untuk memberikan kesan lebih, kita kadang-kadang memberi animasi tertentu, kita memberi gambar tertentu, ilustrasi tertentu. Usahakan kalian ambil gambarnya yang sesuai. Kalau kalian akan menginformasikan sebuah lomba menulis, ya di situ gambarnya yang berhubungan dengan tulis menulis. Mungkin gambar komputer, mungkin gambar pulpen dan buku, mungkin gambar orang sedang menulis dan sebagainya. Jangan pasang gambar orang mancing ya, karena tidak sesuai. Keartistikannya itu keindahan dari gambarnya. Itu diusahakan juga tetap ada. Anak-anak sekalian, ini sudah saya tuliskan sebuah berita. Nanti silakan disunting. Barangkali menurut kalian masih ada ketidaksesuaian. Mungkin dari bahasa, mungkin dari tanda baca, mungkin dari pilihan kata, mungkin dari keefektifan kata, kalimat, dan paragraf, dan sebagainya. Silakan disunting sehingga menjadi berita yang benar. 16 unit damkar padamkan api yang membakar 2 rumah. 2 rumah di Cipete Utara, Jakarta Selatan terbakar. Kebakaran ini sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet.
Dua rumah yang terbakar tersebut berlokasi di kawasan perkampungan Jalan Haji Jian, Cilandak Utara, Jakarta Selatan. Itu lokasinya masuk perkampungan, jadi masuk Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Haji Jian, kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan, Dendi. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Mobil-mobil itu menyebar dan berusaha menjangkau lokasi kebakaran dari segala penjuru mata angin, mencari jalan tercepat. Akibatnya macet tak terelakkan. Silakan disunting anak-anak untuk menjadi berita yang benar. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.